Allah Bapa menurut perjanjian lama dan perjanjian baru. Ajaran bahwa Allah dan Bapa nyata sekali di dalam banyak nas perjanjian lama bagi Bapa, bagi umat Israel adalah simbol kekuasaan dan kewibawaan. Umat Tuhan di kala itu menyapa Allah itu Bapa, seperti yang berdaulat atas hidup mereka. Bapa harus dihormati dan ditaati oleh anak-anaknya. Jika tidak demikian, mereka patut terdapat hukuman, dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ulangan pasal 5 ayat 16. Tekanan demikian juga ditegaskan dalam kitab Hikmat atau Amsal pasal 10 ayat 1. Amsal 15 ayat 20, Amsal 19 ayat 26, Amsal 20 ayat 20, Amsal 23 ayat 22 sampai 25. Para pemimpin di tengah umat pun dipandang sebagai bapa yang harus didengarkan dan dihormati, seperti para imam. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 3, 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3. Para nabi, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 12, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 21. Para raja, 2 Raja-Raja ayat pasal 14 ayat 3, 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3, 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2, dan pemimpin militer, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13. Perjanjian lama menekankan bahwa jika kepada orang tua dan pemimpin saja rasa hormat patut dinyatakan, apalagi kepada Allah pencipta alam semesta yang menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Bukankah Ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Demikian dikatakan dalam nyanyian Musa, Keluaran 32 ayat 6. Dia adalah Bapa yang karyanya sempurna dan jalannya adil, setia, tidak kekurangan dan benar. Pasal 32 ayat 4. Dia juga menciptakan bangsa-bangsa. Keluaran pasal 32 ayat 8. Dalam kitab Yesaya ditegaskan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Yesaya pasal 64 ayat 8. Karena itu tidak mengherankan bila mana di kemudian hari Tuhan Yesus Allah Anak mengajak banyak orang yang dilayani untuk menyapa Allah Sang Bapa, sebagaimana disinggung di atas. Bapa seperti apakah Dia? Bapa seperti apakah Allah yang diperkenalkan oleh Alkitab? Jelas, menurut Alkitab Dia bukan Bapa yang kejam dan jauh di sana. Ia hadir dalam pergumulan manusia ciptaannya. Misalnya, Dia adalah Bapa yang peduli terhadap orang-orang yatim, piatu, dan para janda-janda miskin. Mazmur 65 ayat 5. Karena itulah Tuhan Yesus mengajak banyak orang meyakini Sang Bapa yang peduli. Matius pasal 6 ayat 26, Matius pasal 23 ayat 26 dan ayat 32, Lukas pasal 12 ayat 30. Kemudian Dia adalah Bapa yang mengasihi umatnya seperti seorang ayah mengasihi anaknya. Mazmur 103 ayat 11 dan ayat 13. Ia menghapuskan pelanggaran dan menyembuhkan mereka. Mazmur pasal 103 ayat 2 dan ayat 12. Dia Bapa yang maha seperti Dia Bapa yang maha mengerti. Terdapat pada Mazmur 103 ayat 2 dan ayat 5 serta ayat 14. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Bapa itu penuh belas kasihan. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Selanjutnya Allah itu adalah Bapa yang mengakhiri anak-anaknya agar hormat kepadanya. Amsal 1 ayat 8. Amsal 4 ayat 1, Amsal 6 ayat 20,
Kalau kita kekurangan hikmat menghadapi persoalan hidup, kita boleh meminta kepadanya. Yakobus 1 ayat 5. Kemudian Allah itu Bapa yang memberi koreksi atau teguran atau disiplin supaya umatnya kembali ke jalan yang benar. Amsal 13 ayat 24, Amsal 19 ayat 18, Amsal 22 ayat 15. Lebih jauh Allah itu adalah Bapa yang menuntun umat agar selalu berjalan di jalan yang benar. Yeremia pasal 31 ayat 9. Akhirnya Allah itu adalah Bapa yang memberi perlindungan kepada umatnya. Mazmur pasal 89 ayat 19, ayat 22 dan ayat 26. Dalam perjanjian baru banyak nas yang mengajari kita untuk memahami dan menyapa serta menyembah kepada Allah Bapa. Bapa itu adalah sumber kasih karunia. 2 Korintus 1 ayat 3. Bapa itu penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. 2 Korintus 1 ayat 3. Bapa itu ingin melepaskan kita dari dunia gelap dan jahat di dalam anaknya, Yesus Kristus. Bapa itu layak menerima hormat dan kemuliaan. Galatia pasal 1 ayat 4 dan ayat 5. Allah Bapa itu adalah sumber segala berkat ilahi dalam sorga yang dihadirkan kepada manusia di dunia melalui Tuhan Yesus Kristus Sang Putra. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Dialah Bapa yang penuh rahmat, yang menghapuskan segala dosa, pelanggaran dan kejahatan kita melalui Kristus. Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Dia adalah Bapa segala terang sehingga tidak memberikan yang jahat bagi anak-anaknya. Yakobus 1 ayat 17. Dia adalah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh rahmat menjadikan orang percaya miliknya. 1 Petrus 1 ayat 3. Dia adalah Bapa sumber kehidupan kekal dan yang dengan Dia kita percaya beroleh persekutuan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3. 4. Bagaimana sikap kita sepatutnya? Menyimak ajaran Alkitab itu, maka sikap kita yang patut kepada Allah Bapa yang Maha Murah itu adalah hormat dan kagum kepadanya. Kita patut berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sudah ada dan yang akan datang dalam kemuliaannya. Seperti ajakan Allah Sang Anak yaitu Yesus Kristus, kita patut berkomitmen terus belajar mengenalnya, memahami kehendak dan rencananya, memahami kemurahan dan kuasanya dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi. Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan 30. Perjalanan hidup ini adalah kegiatan belajar untuk mempercayakan diri seutuhnya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebab dari Allah Tritunggal yang kudus itulah mengalir segala hikmat, kepintaran dan kekuatan yang kita butuhkan. Kita hanyalah ciptaan yang terbatas, sementara Dia adalah Allah yang tiada terbatas, melampaui batas ruang dan waktu di bawah kolong langit. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, 4 pemuda yang belajar di kerajaan Babel pada masa silam. Demikianlah kita terpanggil untuk terus di kerajaan, untuk terus percaya dan berserah diri kepada Allah Bapa yang kekal. Dan mereka beroleh hikmat, pengetahuan, kearifan, dan kekuatan moral yang luar biasa terdapat pada Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 21. Ketiga orang muda itu tahu bahwa Allah sumber segala hikmat dan pengertian, yang tahu apa yang ada di dalam kegelapan. Daniel pasal 2 ayat 20 sampai dengan 21. Mereka tetap setia beribadah kepada Allah yang Maha Mulia walaupun mendapat ancaman. Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30. Daniel sendiri tidak berhenti berdoa kepada Allah walaupun diancam dan diteror. Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Sampai usia lanjut Daniel terus menyimak pekerjaan Allah dan ia melakukan hormat dan setianya kepada Sang Allah dan
Daniel pasal 12 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Anda pun akan dikuatkan oleh Roh Tuhan untuk berkomitmen setia sampai akhir kepadanya. Penjelasan yang dapat Anda berikan tentang Allah Tritunggal kepada orang yang bertanya bisa saja sangat terbatas. Namun keterbatasan itu tidak membuat Allah murka kepada Anda. Kasih dan kesetiaannya tidak berkesudahan. Latihan untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut. Bacalah Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 7 dengan cermat. Jika ciptaan Allah di alam semesta menyatakan keberadaan Allah, mengapa masih banyak orang yang menyangkalinya? Kemukakanlah pandangan Anda. Yang kedua, bacalah beberapa kali Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai 31 agar memahami pesan di dalamnya. Apa sikap keliru yang diperlihatkan manusia memandang Allah? Yeremia pasal 40 ayat 18 sampai 27. Apa sikap yang tepat kepada Allah dan mengapa demikian? Yeremia pasal 40 ayat 28 sampai 31. Ketiga, apa yang Anda pelajari mengenai Allah Tritunggal jika mempelajari peristiwa baptisan Yesus di Sungai Yordan? Matius pasal 3 ayat 13 sampai ke 17. Apa arti pernyataan Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Terdapat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, dihubungkan dengan Allah Tritunggal. Oke. 4. Kesulitan apa yang Anda temukan di dalam menjelaskan ketritunggalan Allah yang diajarkan Alkitab? Bagaimana Anda mengatasinya? 5. Seperti apa perasaan Anda jika menyapa Allah sebagai Bapa yang kekal? Apakah pengalaman Anda ketika diasuh ayah berpengaruh terhadap pemahaman dan relasi Anda dengan Allah Sang Bapa? 6. Jika Tuhan Yesus berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Apa maknanya yang Anda ketika beribadah bagi Anda ketika beribadah kepadanya? Petunjuk jawaban dan latihan, ya. Jadi, bacalah Mazmur 19. Mengapa masih banyak orang yang menyangkalnya? Kemukakanlah pandangan Anda. Jawabannya, pada dasarnya kekerasan hatilah yang membuat orang tidak meyakini dan mempercayakan diri mereka kepada Allah pencipta alam semesta. Sebaliknya, mereka lebih menganggap bahwa ciptaan yang mendatangkan berkat kehidupan. Kemukakanlah pandangan Anda sendiri. Pertanyaan nomor 2. Apa sikap keliru yang diperlihatkan manusia memandang Allah, dan apa yang tepat kepada Allah dan mengapa demikian? Berdasarkan Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai 31, manusia kerap menyamakan Tuhan dengan ciptaan yang ada, termaksud teknologi seperti di zaman ini. Muncul pula keraguan terhadap kuasa dan kepeduliannya. Sebaliknya, karena Allah dekat, kekal dan kekuatannya tiada terbatas, maka jika bersandar dan mengandalkan Dia, hidup kita diperbaharui terus-menerus. 3. Apa arti pernyataan Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Matius pasal 28 dihubungkan dengan Allah Tritunggal? Jawabannya, berdasarkan Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17, nyata bahwa Allah itu adalah Bapa, Putra yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus yang turun dalam lambang burung merpati. Artinya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda yang
hadir dalam waktu dan ruang yang sama. Hal itu dipertegas Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19. Jadi pandangan yang menyatakan bahwa Allah itu sekali waktu sebagai Bapa, sekali waktu sebagai Anak, dan sekali waktu sebagai Roh Kudus tidak sesuai keterangan Alkitab. Juga tidak tepat menyatakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ungkapan ini seolah menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Bapa dan sekaligus Roh Kudus. Simak pula penjelasan 2 Korintus 13 ayat 13 dan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan ayat 8. 4. Bagaimana cara Anda mengatasi, menjelaskan ketritunggalan Allah yang diajarkan di Alkitab? Tentu saja kita menemui kesulitan mencari analogi atau lukisan yang menggambarkan ketritunggalan Allah akan manusia, apalagi jika belum diperbaharui oleh Roh Kudus. Sangat sulit menerima fakta Alkitab tentang ketritunggalan Allah. Roh Kudus yang hadir dalam hati orang membuat mengerti misteri pribadi Allah. 5. Cobalah jujur. 5. Seperti apa perasaan Anda mengapa Allah sebagai Allah yang kekal, dan apakah pengalaman Anda ketika diasuh oleh ayah Anda sendiri? Apakah Anda merasa bahagia ketika menyapa Allah itu Bapa? Apakah dia pribadi yang baik atau sebaliknya kejam? Jauh dan tidak peduli bahwa orang memproyeksi pengalaman diasuh ayah dan ibu menyikapi hubungan dengan Allah Bapa. Ketika orang disentuh oleh kasih Bapa, kebencian terhadap ayah dan ibu lenyap diganti oleh pengampunan yang tulus. 6. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa maknanya bagi Anda ketika beribadah kepadanya? Jika Allah itu roh adanya, maka dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di mana saja kita dapat berdoa dan beribadah kepadanya. Itu sebabnya tata cara ibadah gereja pun tidak ada yang mutlak untuk menyapa Allah. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jika berdoa kita masuk ke kamar dan menutup pintu lalu berbicara dengan Allah Sang Bapa. Matius pasal 6 ayat ke-5 sampai dengan ke-6. Kita harus terbuka terhadap keragaman tata cara ibadah gereja. Yang penting tata cara itu menuntun kita menyembah Allah Tritunggal dalam roh dan kebenaran atau didasari oleh firman-Nya. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32 dan Yohanes pasal 17 ayat 17. Rangkuman. Allah itu ada. Dia menyatakan dirinya melalui alam semesta. Ia juga berbicara kepada suara hati kita. Jika ada orang yang menyangkali Tuhan, maka ia menolak suara hatinya sendiri. Allah pun berbicara melalui para nabi untuk menyatakan hukum-hukum dan kehendak-Nya, agar melalui manusia mengenal dan memuliakannya. Alkitab mengajak kita mengenal dan menghormati Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang kita sapa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia adalah Allah Maha Tinggi atau Yahweh Elohim yang menyatakan dirinya sebagai Bapa Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan Raja Kekal, serta sebagai pribadi Roh Kudus yang mendiami, menyertai, dan mengajari kita. Sikap benar kepada Allah Tritunggal yang Maha Pribadi itu adalah sembah dan syukur. Panggilannya adalah agar kita mempercayakan hati, jiwa, dan pikiran serta kekuatan kepadanya, sebab Dia akan meluruskan jalan kita di depan. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan kebenaran yang hidup." Yohanes 14 ayat 6. Allah Tritunggal membuat kita berada di jalan yang lurus. Shalom, 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 shalom. Tuhan Yesus memberkati. Melalui sila pertama Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia diharapkan: A. Memandang semua agama dan kepercayaan sama.
B. Menyatakan bahwa ada kekuasaan tertinggi di luar diri manusia, yaitu Tuhan yang Esa. C. Memandang bahwa agama yang satu lebih benar dari agama yang lain. D. Menganggap bahwa tidak perlu manusia beragama sebab yang penting adalah percaya kepada Tuhan. B. Menyatakan bahwa ada kekuasaan tertinggi di luar diri manusia, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Coba, benar nggak? Yes, benar. B. Dua, adanya alam semesta membuktikan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu ada. Pandangan demikian disebut A. Argumentasi moral. B. Argumentasi teologis. C. Argumentasi kosmologis. D. Argumentasi rasional. B. Bukan D. D. Hah? Salah gue. C ternyata. Argumentasi kosmologis. Oke, kita lanjut. Alkitab mengungkapkan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu disebut Allah, Elohim, Tuhan Adonai, dan Tuhan yang Maha Tinggi atau Yahweh. Jika demikian, maka A. Kita tidak boleh lagi menyebut Tuhan itu Allah. B. Kita sebaiknya menyebut Tuhan itu Yahweh saja. C. Kita boleh menyebut Tuhan dengan nama yang kita suka. D. Kita boleh menyapa Tuhan dengan beragam nama dan sebutan. Jadi jawabannya adalah D. Kita boleh menyapa Tuhan. 4. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah itu roh adanya. Yohanes pasal 4 ayat 24 itu berarti Dia maha hadir. B. Dia berbicara kepada roh dan jiwa kita. C. Dia dapat disapa dan disembah di berbagai ruang dan waktu. C. Semua jawaban itu benar di atas D. Benar. 5. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah Bapa. Kita menyebutnya Allah Bapa karena Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah Bapa. Kita menyebutnya Allah Bapa karena A. Dia pencipta alam semesta termasuk manusia. B. Dia pribadi yang maha besar. C. Dia dekat dan peduli dengan ciptaannya. D. Jawaban semua benar. Benar sayang. Kisah Kitab Injil mencatat bahwa Yesus Kristus kerap menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Itu berarti A. Allah adalah ayah biologisnya sebab ia dikandung dan dilahirkan Maria. B. Dia mengajari kita mengenal dan menghormati Allah sebagai pribadi yang dekat, penuh kasih dan sangat peduli. C. Allah Bapa lebih berkuasa daripada dirinya. D. Sebelum datang ke dunia, Yesus adalah ciptaan Allah Bapa. Mudah-mudahan benar. B. Kita lihat, kita cross check. Benar. Thank you Jesus. 7. Analogi yang dapat membantu pemahaman kita tentang ketritunggalan Allah adalah A. H2O yang ada waktu dan ruang tertentu dalam wujud cair, padat, dan uap. B. Matahari yang memancarkan cahaya panas dan terang. C. Buah utuh yang terdiri dari kulit, sari, dan biji. D. Ketiganya benar. D harusnya. Thank you Jesus. Benar jawabannya. 8. Kebenaran orang memahami bahwa Allah adalah Bapa yang lebih baik dan maha kuasa karena banyak orang yang percaya kepada Allah justru menderita. Karena A. Banyak orang yang percaya kepada Allah justru menderita. B. Di muka bumi banyak kejahatan seolah dibiarkan oleh Allah. C. Banyak yang dibesarkan oleh ayah yang kejam walau tekun beragama. D. Semua jawaban di atas benar. Keberatan orang memahami bahwa Allah adalah Bapa yang baik dan maha kuasa adalah 8. D. Benar sayang. 9. Maksud Allah Tritunggal mengizinkan penderitaan dan kejahatan di muka bumi adalah A. Menguji manusia supaya semakin teguh imannya. B. Menyatakan bahwa Allah bukanlah pribadi maha besar dan maha kuasa.
C. Sebagai alat pembalasan dan penghukuman bagi manusia yang tidak taat kepadanya. D. Supaya manusia merasakan penderitaan. Maksud Allah Tritunggal mengizinkan penderitaan dan kejahatan di muka menguji manusia. A. 9A. Benar. 10. Sikap hidup yang patut kita nyatakan kepada Allah Tritunggal adalah A. Bersyukur kepadanya hanya jika ia menjawab doa dan permohonan kita. B. Menunjukkan hormat kepadanya hanya apabila kita sehat dan sukses. C. Tetap setia dan berharap walaupun berada di tengah pergumulan hidup. D. Meninggalkan dia sebab di zaman ini sudah ada sains dan teknologi membantu hidup manusia. Jawabannya adalah C. Benar sayang. Oke, guys. Dan ternyata nilainya 100 guys. Thank you Lord. Thank you Lord. Hai guys. Kira-kira ya sampai di sini apakah ada yang semangat atau merasa nyaman dengan hobi membudayakan, hobi belajar membaca, hobi membudayakan, hobi belajar atau membaca buku? Ayo, siapa di sini yang mulai membiasakan dirinya untuk membaca buku, lebih mengurangi penggunaan handphone, lebih mengurangi tidur, lebih mengurangi hal-hal yang negatif dan menggantikannya menjadi membaca. Yuk, siapa di sini sayang? Siapa di sini yang suka membaca, yang hobi membaca? Kalau saya jujur, saya membaca mulai awal 2024 ini. Saya fokuskan ke diri saya, Tuhan, izinkan saya untuk lebih fokus, izinkan saya untuk lebih disiplin, izinkan saya untuk lebih teliti di dalam lebih sering lagi membudayakan membaca buku, berdoa, dan juga membudayakan lagi kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu sih. Itu dia yang saya ajarkan di dalam namanya kehidupan saya. Saya pasti belajar seperti itu. Saya belajar membaca. Saya terus melatih. Kadang malas ya, jujur aja ya, kalau dipikir-pikir kenapa saya sampai live di TikTok ya, supaya saya semangat sayang dengan semua kebaikan kalian, tap-tap layar kalian dan komentar-komentar kalian yang positif, dan juga dengan kalian nge-share video-video live TikTok saya ini selama saya membaca. Itu yang membuat saya semakin jauh-jauh lebih semangat lagi, jauh lebih bersyukur lagi, jauh lebih berterima kasih sih sebenarnya kepada kalian semua. Kalian itu luar biasa baik, luar biasa hebat, luar biasa besar, sehingga saya bisa dengan santainya dan dengan semangatnya membaca terus menerus setiap hari ya. Setiap hari di saat saya live, saya baca terus menerus, saya baca terus menerus, saya baca sehingga saya lebih cerdas lagi dan saya menghindari kepikunan ya. Karena jujur umur saya sudah 49 tahun ya. Banyak sekali yang berubah dalam hidup saya. Terlebih-lebih perubahan itu terjadi pada mental dan iman saya ya. Saya jauh lebih kuat kepada Tuhan Yesus. Saya jauh lebih rendah hati lagi. Saya jauh lebih sabar lagi. Saya jauh lebih lemah lembut lagi. Dan saya lebih lagi penguasaan diri di umur 49 tahun ini. Benaran ya? Benaran. Saya berusaha untuk lebih lagi rendah hati, lebih lagi lemah lembut ya, dan lebih lagi mengerti apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan saya melalui Alkitab. Saya terus belajar. Nggak gampang sih sebenarnya, jujur aja ya. Makanya
saya tetapkan dan saya doakan. Saya udah lama berdoa ya sama Tuhan. Tuhan, saya pengen kuliah deh, karena anak-anak saya kan sudah saya selesaikan S2 semuanya, dan suami saya pun sudah saya selesaikan S2-nya ya, semuanya magister hukum ya, karena anak-anak saya dinas di kepolisian dan suami saya pun pegawai negeri sipil di Dinas Hukum dan HAM, di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi semuanya S2-nya magister hukum, S1-nya hukum. Dan saya banyak-banyak berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mau kuliah deh. Tuhan katakan gini, hidup ini ada 3 yang Tuhan firmankan di dalam hidup saya. Mintalah supaya engkau diberikan. Ketuklah supaya pintu dibukakan, carilah supaya engkau mendapatkan. Jadi saya terus berdoa dan saya action dan saya masuk pendaftaran. Jadi sekarang saya kuliah di 2 university, prodi hukum dan prodi psikologi ya. Luar biasa ya, maksud saya kayaknya ilmu saya menambah, dan juga saya kayak semakin happy gitu loh dengan ketemu dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Di prodi hukum saya belajar hukum dan belajar etika ya. Di prodi psikologi saya belajar mengerti setiap orang yang menjahati saya atau setiap orang yang berusaha memaki saya atau menghakimi saya. Saya belajar di situ. Belajar terus menerus Tuhan. Saya belajar di 2 prodi ini ya. Belajar dan terus belajar. Dan saya terus menerus membaca ya. Terus menerus, dan hasilnya saya mengurangi kepikunan loh, beneran. Pikun saya hilang walaupun enggak 100%, tapi kan itu semua kan kita yang ini ya, kesehatan kita yang menciptakan, kebahagiaan kita yang menciptakan. Dan untuk menghargai diri saya sendiri dan sebagai appreciate ke diri sendiri, saya mendaftarlah di 2 university, prodi hukum dan prodi psikologi. Walaupun di usia saya yang sudah 49 tahun, banyak orang yang mengatakan, terutama ya kakak saya ya, ngapain kuliah lagi, sudah tua tahu katanya gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa semakin saya tidak dianggap sama orang-orang kan, ngapain lu juga udah tua, ngapain lu kuliah. Itu yang membuat saya semakin semangat gitu loh. Kenapa, ada apa dengan umur gitu kan. Umur itu kan cuman angka, tapi kalau EQ-nya, ototnya dan jiwanya dan mentalnya itu ini ya, masih semangat. Kenapa enggak, maupun umur udah 49 tahun, 60 tahun. Kalau engkau memang punya kerinduan, punya keinginan untuk kuliah, gaskan, kuliah, ayo kuliah. Umur tidak menghalangi seseorang untuk memulai kehidupannya yang lebih positif dan lebih lagi menjadi orang hebat. Dan saya buktikan itu. Awal-awalnya saya ini kan udah umur 49 tahun ya. Saya bayar, terus saya kuliah ya. Orang-orang pada ngelihat gitu loh, yang lainnya kan pada usianya umurnya muda-muda gitu ya. Tapi saya malah jadinya semakin berjiwa muda loh karena saya kuliah itu loh. Jadi hidup hanya sekali, menuhankan manusia itu tidak rugi, Bu. 1, 2, 3, 4, apapun yang kau pikirkan itulah kehidupanmu ya. Apapun. Jadi saya tidak bisa menutup semua mulut orang, tapi saya bisa menutup mindset saya, menutup pikiran saya dengan iman saya kepada Tuhan ya. Jadi tidak apa-apa. Apapun yang kau ucapkan itu kembali kepadamu, karena ucapan itu adalah doa ya. Jadi gitu. Jadi saya belajar seperti itu, belajar untuk lebih lagi ya, lebih lagi belajar terus menerus. Saya masuk kuliah, saya belajar, walaupun awal-awalnya bingung ya, karena
ternyata kita ini kan kalau kuliah itu kan sebutannya mahasiswa, jadi di atas siswa sebenarnya. So etika kita, attitude kita, ilmu kita juga harus di atas siswa. Sedangkan saya salah satu manusia yang dulunya malas untuk belajar perubahan kemodernan seperti teknologi gitu ya. Walaupun saya bisa buka namanya laptop, komputer apa, karena saya direktur utama PT Sadeva Alexander Hartawan Jaya yang bergerak di bidang pariwisata di Kota Batam khususnya ya, inbound maupun outbound ya. Jadi saya ini sudah keliling dunia karena perusahaan saya loh. Saya sudah keliling dunia karena perusahaan saya, ya puji Tuhan. Saya dapat saya kenapa saya buka perusahaan pariwisata ini, perusahaan agent travel ini. Satu, karena saya hobi, saya suka jalan-jalan. Hobi saya itu cuma dua, shopping dan traveling gitu ya kan. Nah jadi saya bukalah ini yang namanya perusahaan agent travel, dan lewat perusahaan travel saya ini saya sudah keliling Indonesia dari ujung ke ujung hingga keliling dunia dari ujung ke ujung, kecuali Afrika. Saya memang belum pernah masuk ke sana karena saya tinggal di sebelah Singapura. Halo, selamat sore. Besar? Sebentar saya lihat. Bang, habis kayaknya sempurna besar. Kita ganti yang kecil boleh? Oke, maaf ya Bang. Jadi saya dapat menjalankan hobi saya, dan juga saya dapat uangnya gitu ya. Saya dapat uangnya. Terus setelah saya merasa puas, saya berpikir gini, Tuhan, saya ingin merasakan, karena anak-anak saya kan terutama bukan anak ya, suami ya. Suami saya kan saya suruh, Hani lanjutlah S3-nya biar menjadi dokter ya kan gitu. Jadi beliau bilang, aduh mami, katanya gitu, coba deh mami yang kuliah biar mami tahu ribetnya kuliah itu bagaimana. Jadi saya tertantang gitu ya. Karena jujur ya, manusia yang kuliah, manusia yang menjadi mahasiswa, manusia yang selesai perkuliahannya adalah etikanya lebih baik daripada manusia yang cuma tamatan SD, SMP atau SMA. Karena saya merasakan sendiri gitu loh. Saya ini kan cuma tamatan SMA ya. Jadi saya saya beretika tapi kurang etikanya di dalam bahasa formal ya, etika yang formal ya. Jadi makanya saya pikir iya benar ya, sepertinya saya harus kuliah, dan saya juga harus membuktikan kepada suami saya bahwasanya umur itu tidak menghalangi kita untuk kuliah gitu loh. Jadi suami saya punya keinginan ke depannya untuk melanjutkan sekolah sarjana S3-nya ya, karena saya berkeinginan di rumah saya baik suami maupun anak-anak saya tidak putus ilmunya dan terus belajar. Bila perlu kalau Tuhan Yesus izinkan, profesor ada di tangan anak-anak saya dan suami saya. Itu doa dan kerinduan saya. Makanya saya juga harus kuliah supaya saya tetap tekun dan minimal saya tidak pikun. Jujur aja ya, umur 49 ini mata sudah mulai rabun. Jadi saya kalau membaca sekarang pakai ini kacamata plus sayang. Ini kacamata plus. Jadi kalau membaca saya harus pakai kacamata ini. Tapi kalau ngelihat dekat saya harus pakai ini. Ngelihat jauh saya masih jelas matanya karena faktor umur ya. Nah, jadi itu yang pertama. Ini dari saya mulai harusnya ini di umur 49 tahun saya harusnya pakai 2,5 plus, 2,5 plus atau 3 plus ya harusnya. Tapi karena saya mulai membaca, mulai merubah gaya hidup saya, yang dulunya saya malas olahraga ya, akhirnya saya treadmill ya, Senin sampai Jumat selama 1 jam treadmill. Terus saya angkat beban ya. Di sini ya banyak sekali barbel saya dengan bermacam-macam barbel ya, saya siapin sambil saya melayani pembeli. Kalau saya tidak lagi live atau tidak membaca, saya sambil nonton TV saya gini ya. Nah, jadi terus masuk asupan makanan ke mulut saya kurangin karbo dan gula ya. Saya kurangin karbo dan gula, terus
makanan, saya membiasakan diri saya lapar, membuat saya jauh lebih sehat. Mata saya jadinya tidak terlalu membutuhkan lagi yang namanya kacamata plus. Dan juga yang tadinya saya itu pikun ya, dulu saya selalu bersyukur sama Tuhan gini, Tuhan terima kasih ya karena saya itu orangnya pikun banget gitu loh. Kenapa? Karena saya bisa melupakan kesalahan orang lain kepada saya saat itu juga gitu. Jadi saya tidak pernah ada rasa kebencian, tidak pernah ada rasa amarah, tidak pernah juga rasa dendam pada saya, karena saya pikun gitu ya. Jadi saya cepat melupakan sesuatu saya. Tapi akhirnya lama-kelamaan itu jadi bumerang juga sedikit buat saya, sedikit ya. Karena apa? Di saat saya ketemu orang lain di jalan, di mall atau di tempat umum, mereka menegur saya, "Hai Kak Nova, apa kabar? Hai Ibu Nova, apa kabar? Hai Nov, apa kabar?" Saya berpikir, ini siapa ya? Ini siapa ya gitu. Jadi kesannya sepertinya saya sombong. Makanya selalu saya bilang, kalau kalian mengenal saya silakan tegur saya. Saya pasti akan menyapa kalian balik. Nah, dengan membaca kepikunan saya itu bakalan berkurang sedikit demi sedikit ya. Dan itu saya percayai, makanya saya tetap disiplin membaca setiap harinya sayang. Setiap hari saya harus membaca Alkitab ya. Alkitab pagi hari saya membaca, karena ilmu dari segala ilmu itu segala buku itu adalah Alkitab ya, menurut kepercayaan saya yang percaya Tuhan Yesus. Maafkan kalau buat kepercayaan orang lain pasti berbeda ya. Jadi saya setiap hari menanamkan di diri saya, dari mulai 20 tahun yang lalu sampai sekarang, membaca Alkitab pada pagi hari sebanyak 10 pasal di Perjanjian Baru, dan pada malam hari 5 pasal paling sedikit, paling banyak 10 pasal Perjanjian Lama. Setiap hari itu yang saya lakukan, kecuali hari Sabtu dan Minggu. Itu saya lakukan hanya Senin sampai Jumat. Dan saya kemudian saya lanjut lagi di jam-jam berikutnya membaca buku-buku pelajaran, apapun itu buku pelajaran. Bisa bahasa Inggris, bisa novel, bisa koran, bisa majalah. Saya membiasakan diri, menertibkan dan mendisiplinkan diri saya sendiri dengan saya merubah gaya hidup saya dan pandangan hidup saya. Terus satu lagi nih yang berkurang di saat kita sudah mulai berumur, yaitu telinga. Pendengaran saya sudah mulai berkurang. Saya kadang ya, kalau dulu ya suara sedikit aja kita dengar loh. Sekarang kalau misalnya anak ngomongnya di sana, kita di sini, "Mah, ini gini-gini ya." "Apa nak?" Gitu. Jadi saya selalu bilang sama anak saya, kalau mami bertanya apa nak, berarti mami belum dengar. Minta maaf kalau kalian kesal dengan cara mami, tapi memang pendengaran mami sekarang sudah mulai berkurang gitu ya. Nah, saya berusaha melawan itu semua sayang, melawan segala akibat dari bertambahnya umur saya. Seperti penglihatan sudah mulai ini ya, sudah harus pakai plus, kacamata plus. Terus pendengaran sudah mulai berkurang ini ya, dan pikiran ini sudah mulai banyak yang tidak bisa digunakan otak ini, karena tidak terus-menerus diajak membaca, diajak terus-menerus berpikir, diajak terus-menerus bekerja gitu ya. Makanya fungsinya berkurang. Jadi selain saya tentunya berdoa minta hikmat dari Tuhan Yesus, supaya semua yang ada yang Tuhan ciptakan pada diri saya dari ujung rambut ke ujung kaki, apapun itu diperbaiki Tuhan menjadi tetap sempurna dan semakin sempurna untuk yang aku butuhkan ke depannya gitu loh, saat ini dan ke depannya. Karena itu teman-teman, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, tidak ada yang tidak mungkin untuk kita dapatkan. Tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa kita raih. Tidak ada yang tidak mungkin untuk kita bisa merubah hidup kita menjadi jauh lebih baik. Dengan catatan,
kita mau memulainya, kita mau disiplin dan tekun di dalam melakukannya, walaupun berbagai macam masalah yang terjadi. Karena tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Karena di dalam Alkitab tertulis, kita adalah ciptaan Tuhan yang segambar dengan Dia, yang sempurna. Jadi tidak ada lagi kata-kata di dalam diriku, aku kan cuman manusia, tidak luput dari salah dan dosa, tidak luput dari kekurangan. No. Aku sekarang sudah mengganti itu semua. Aku adalah ciptaan Tuhan yang segambar dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus dan dengan Roh Kudus, sehingga aku adalah sempurna, sehingga apapun yang aku lakukan pasti sempurna. Makanya aku selalu melakukan hal apapun, setiap apapun pekerjaanku, aku selesaikan sempurna, selesai dengan sempurna. Aku tidak bakalan mengulangi pekerjaan yang sama karena kesalahan yang aku perbuat. Seperti itu sayang. Jadi itulah dia yang membuat aku semakin pelan-pelan ya merubah gaya hidupku yang tadinya tarso alisan bentar besok, atau yang tadinya malas untuk berolahraga, yang tadinya semua makanan manis, minuman manis masuk ke mulut, yang tadinya aku lebih sering lagi keluar ketemu orang-orang kongko-kongko di mana-mana, yang tadinya aku lebih mengutamakan handphone daripada Alkitab, yang tadinya aku lebih mengutamakan handphone atau teman-teman daripada keluarga sendiri. Itu udah aku rubah sekarang. Udah aku perbaiki sekarang. Sudah aku hilangkan sedikit demi sedikit sekarang. Hingga pada akhir Desember 2023. Aku ini kan pengusaha dari 32 tahun yang lalu ya. Pengusaha travel. So banyak banget nomor-nomor handphone orang lain di nomor handphone saya. Ini yang saya simpan di email ya. Dan kalian tahu di akhir 2023 kemarin aku putuskan dan sudah aku doakan untuk menghapus semua nomor-nomor tersebut, dan aku mengurangi berteman, mengurangi bergaul sama siapapun, karena menurut aku lebih bagus aku mempunyai sahabat 1 atau 2 orang, tapi benar-benar memberikan efek positif kepadaku dan kenyamanan buatku, daripada aku mempunyai 10.000 teman tapi membuat aku menjadi semakin stres dan semakin gila dan semakin negatif. Seperti itu. Benar, itulah yang saya lakukan sekarang. Luar biasa ya, karena biasanya masalah itulah yang membuat kita semakin dewasa, masalah itulah yang membuat kita semakin belajar untuk bijaksana, dan masalah juga yang menjadikan kita jauh lebih lagi lemah lembut ya. Masalah. Jadi jangan takut dengan masalah sayang. Jangan takut dengan masalah, karena tidak ada satu masalah pun yang tidak kita bisa selesaikan. Tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa kita selesaikan. Semuanya bisa kita selesaikan dengan sempurna kalau kita mau menyelesaikannya dan mau membuatnya menjadi jauh lebih baik. Seperti itu sih. Dan jangan pernah menunda-nunda waktu, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan, dan jangan cepat untuk menghakimi. Jadi ya, seperti TikTok ini ya, anggap ini hiburan aja. Kalau ada yang salah di mata kalian, kalau ada yang tidak sesuai dengan hati kalian, nggak perlu kalian cepat-cepat ketik seperti netizen Indonesia tapi kalian tahu itu merusak mentalnya, itu merusak mental orang yang kalian katakan tersebut. Tapi kalau bisa, coba doakan dia. Kalau nggak suka tinggal skip, blokir, selesai, kan gitu ya. Nggak. Jadi jangan rusak kebaikanmu hanya karena kecepatan tanganmu yang cepat sekali ngejudge orang, cepat sekali menghakimi orang, cepat sekali menghina orang, cepat kali mengatakan orang itu jahat, cepat kali mengatakan orang itu tidak suci, cepat kali menyatakan orang itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Cepat sekali. No. Mending kalian doakan. Kalau kalian tidak mau doakan atau kalian muak dengan dia, mending kalian langsung skip atau blokir supaya tidak masuk ke wall kalian, tidak FYP di TikTok kalian, kan gitu ya.
Tapi kalau kalian mau belajar bersyukur, bersyukurlah karena ada orang-orang seperti itu. Karena di saat Anda bersyukur menghadapi orang-orang seperti itu yang kalian tidak suka, yang tidak sesuai dengan jalannya Tuhan, disitulah kalian belajar menjadikan dia cermin ya, bahwasanya kalau yang dia lakukan ini, yang dilakukan dia ini salah sebenarnya loh, gitu kan. Jadi itu jadi cermin buat kita. Oh ya, kita berarti nggak boleh melakukan itu, karena kenyataannya banyak loh seperti ini loh, seperti itu loh, banyak loh yang menderita karena perbuatan dia seperti itu. Gitu aja. Jadi TikTok ini anggap hiburan. Kalau saya ya TikTok ini satu hiburan ku anggap. Kedua, pelajaran buat aku tanpa aku membayar. Aku cuman membayar kuota internet kan. Kalau di minimarket saya ini kan kuota internet memang harus saya beli, dan di rumah juga harus saya beli ya kan. Jadi saya anggap tidak menyia-nyiakan kuota yang saya beli dengan saya mempelajari di TikTok itu, gitu loh ya kan. Banyak masalah, banyak hukum, banyak apalagi KDRT ya. KDRT kepada, bukan hanya kepada perempuan, kepada laki-laki pun sudah banyak KDRT. Terus kepada anak-anak. Jadi kita belajar, oh ternyata ini KDRT ya. Oh ternyata ini ada hukumnya ya. Oh ternyata ini gini ya, gitu loh. MC Siman, benar kakakku? Iya benar. Dan saya mulai di situ mulai belajar untuk menikmati ya, menikmati semuanya dengan keikhlasan, gitu loh, tanpa menghakimi orang. Iya, saya banyak banget ya saya lihat di TikTok ya. Saya baru tahu, makanya coba deh lihat video-video saya. Saya tidak bisa membantu orang secara materi, tapi minimal saya berusaha membantu orang memviralkan videonya jika dia membutuhkan pertolongan hukum. Coba deh lihat video-video saya. Kebanyakan saya paling bilang gini, no viral, no justice. No viral, no justice. No viral, no justice. No viral, no justice. Pasti itu yang saya buat. Karena apa? Saya cuma bisa membantu di situ. Jadi, walaupun saya tidak bisa membantu orang itu secara materi, minimal saya bisa membantu dia dengan kasih, dengan doa, dengan berusaha memviralkan atau mentayangkan kembali videonya. Tapi saya pelajari dulu, benar nggak videonya? Jangan sampai jadi hoax ya kan? Jangan sampai menjadi penghinaan untuk seseorang. Jadi saya akan pelajari dulu, ini benar nggak, kejadiannya ada di mana, kapan, tanggal berapa, tahun berapa, dan apa akibatnya, dan apa masalahnya, apa sebabnya. Saya pelajarin gitu. Nah kalau sudah saya yakin dan seseorang ini butuh pertolongan ya, saya pasti up lagi videonya. Saya pasti share lagi videonya dengan dengan berusaha terus menerus meng-up video tersebut ya, dan membuat tagar no viral no justice seperti itu. Ya puji Tuhan, luar biasa ya. Itulah yang bisa saya buat untuk membantu orang dengan kasih Tuhan ya. Karena saya juga masih manusia, saya juga masih banyak belajar. Saya juga masih banyak saya juga benar-benar harus banyak belajar sih saya ya di umur 49 tahun ini ya. Di umur 49 tahun ini, seperti itu sayang ya. Oke ya sayang ya, terima kasih sudah join ya. Terima kasih sudah join ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apapun agamamu, engkau adalah yang terbaik ya. Lakukan aja sesuai dengan agamamu, dan punyalah kasih. Punyalah kasih untuk setiap manusia. Bye bye. Tuhan memberkati kita semua ya. Sehat selalu dan bahagia.